Shalom teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kasus yang pertama yaitu kasus fraud dari Tokopedia yang terjadi pada tahun 2018. Sini analisa the fraud triangle atau segitiga penipuan. Yang pertama adalah pressure atau tekanan. Jenis tekanan yang terjadi pada kasus ini adalah emosional kecurangan karyawan yang dimotivasi oleh keserakahan melalui flash sale, di mana karyawan melakukan penjualan tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang berhak, yaitu secara tidak sah. Yang kedua ada relationation, yaitu karyawan juga bisa membenarkan perilaku ilegal mereka, di mana mereka saling mendukung antara karyawan yang lain. Yang ketiga ada opportunity, di mana karyawan memiliki peluang untuk melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan, dan mengubah pencurian atau kesalahan menjadi keuntungan pribadi. Nah, setelah itu kita menganalisa penipuan komputer. Dalam kasus ini, karyawan melakukan penipuan terhadap data dan penipuan prosesor, yaitu dengan menggunakan menyalin, menjelajahi atau mencari dan merusak data perusahaan secara ilegal. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku karyawan tersebut adalah pemecatan pelaku. Pencegahannya itu meninjau pengendalian internal untuk menentukan keefektifan dalam pencegahan penipuan, menerapkan kontrol baru untuk mendeteksi penipuan, dan melatih karyawan dalam kesadaran agar tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Berikutnya, yaitu kasus Control of Information System Security yang kami angkat dari kasus tiket.com pada tahun 2016. Yang di situ ada 4 orang pelaku yang melakukan pembobolan kasus tiket.com yang tiketnya adalah untuk tiket pesawat Citylink. Di sini dengan inisial SH, yaitu otak pembobolan, yang meretas situs tiket.com dan mendapatkan username dan password untuk masuk ke server Citylink sebagai tiket.com. Yang kedua ada MKU, yaitu menawarkan penjualan tiket melalui akun Hairul Joe pada jejaring sosial Facebook. Yang ketiga ada NTM, bertugas mencari calon pembeli melalui akun Facebook yang bernama Notcast. Setelah mendapatkan calon pembeli, data calon pembeli diberikan kepada AL untuk diproses. Yang keempat ada AI, bertugas memasukkan data pesanan tiket pesawat Citylink dari pembeli ke aplikasi penjualan maskapai Citylink dengan menggunakan username dan password tiket.com. Nah, dari kasus tiket.com sendiri, PT Global Tiket.com mengetahui adanya pembobolan, sehingga mereka melaporkannya kasus tersebut kepada Barreskrim Polri pada tanggal 11 November 2016. Dari Barreskrim Polri menerima laporan dari PT Tiket.com, lalu ditindaklanjuti. Kemudian dari hasil investigasi, kasus pembobolan ini yang dilakukan oleh sejumlah hacker, diantaranya SH sebagai otak pembobolan, MKU, NTM, dan AI. Analisis di sini yaitu recognition that problem exists, atau pengakuan bahwa adanya masalah. Biasanya yang terjadi ketika pemberian sinyal peringatan atau bisa juga sebagai hasil analisis oleh administrator sistem. Dari kasus tiket.com ini, SH memberikan secara langsung di Twitter bahwa ia memberitahu bahwa situs tiket.com ini tidak bagus, namun tidak ditanggapi oleh pihak tiket.com. Yang kedua, ada containment of the problem atau pengendalian masalah. Setelah gangguan terdeteksi, tindakan cepat diperlukan untuk menghentikan atau menahan kerusakan. Hal yang harus dilakukan pihak tiket.com adalah memperbaiki situs dan keamanan mereka agar kembali seperti semula. Yang ketiga, ada recovery atau pemulihan. Akibat kasus ini melibatkan penghapusan welfare, apapun dari memulihkan data dari cadangan dan menginstal ulang keamanan yang rusak, sehingga tidak akan ada lagi
kejadian seperti ini. Berikutnya ada follow up atau tindak lanjut. Tindak lanjut ini dipegang langsung oleh Cyber Response Team Program atau CIRT yang memimpin analisis bagaimana insiden ini terjadi. Dengan itu, CIRT mengubah keamanan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari pada perusahaan tersebut. Sekian dari presentasi hasil pekerjaan kami. Terima kasih.